Teman-teman, pernah naik kereta kan? Salah satu keunikan kereta adalah nama rangkaiannya. Ada Argo Bromo, Taksaka, Gajah Wong, dan lainnya. Kadang nama-nama kereta di Indonesia memang bikin bingung. Malahan ada juga yang susah buat diingat. Pemilihan nama kereta api ternyata nggak bisa sembarangan loh. Nggak bisa tuh, misalnya yang penting artinya bagus aja. Atau yang penting keren dan gampang diingat aja. Pemilihan nama kereta harus mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan daerah-daerah yang jadi tujuan kereta itu atau daerah yang dilintasi. Bahkan, konon katanya PT KAI sebagai pengelola kereta di Indonesia tak jarang harus berkonsultasi dulu sama pemerintah lokal soal pemilihan nama ini. Nama yang paling gampang kita ingat biasanya sih nama kereta yang pakai kata Argo. Bener gak? Misalnya Argo Bromo, Argo Muria, dan Argo Lawu. Ternyata nih ya, kata Argo itu dalam bahasa Indonesia berarti gunung. Kereta yang pakai nama gunung biasanya memang melewati gunung sesuai namanya itu. Mungkin kecuali Gunung Krakatau ya. Tapi nggak semua nama gunung yang ada di kereta diikuti dengan kata Argo. Seperti KA Malabar, KA Krakatau, dan KA Ciremai. Kereta-kereta yang seperti ini biasanya bukan merupakan kereta kelas eksekutif. Jadi kalau ada orang yang bilang naik KA Malabar kelas eksekutif, kita bisa pastikan kalau orang itu bohong. Terus selain nama gunung, ada juga kereta yang pakai nama sungai. Contohnya, KA Progo yang merujuk pada Sungai Progo, KA Cisadane, KA Brantas, KA Logawa, KA Serayu, KA Gajah Wong, KA Bengawan, dan KA Bogowonto. Nama-nama ini menyesuaikan dengan jurusan yang dilalui kereta itu. KA Brantas dengan rute Jakarta Kediri misalnya. Kereta ini melintasi Sungai Brantas yang merupakan salah satu ikon kota Kediri. Begitu juga KA Progo yang melewati Sungai Progo. Kebanyakan kereta yang menyandang nama sungai biasanya merupakan rangkaian kereta kelas ekonomi. Kalau nama sungai dirasa kurang keren, ada pula kereta yang menyandang nama-nama hewan. Tapi hewannya bukan hewan sembarangan loh. Mereka biasanya menggunakan nama hewan-hewan mitologi di kebudayaan Jawa. Taksaka misalnya. Hewan ini sejatinya adalah naga kuat yang melindungi kerajaan. Terus ada lagi Dwi Pangga yang merupakan gajah tunggangan para raja Jawa. Selain itu ada juga Turangga yang berarti kuda, Harina yang berarti kijang, Sancaka yang berarti ular, dan Lodaya yang berarti macan. Kereta yang menyandang nama hewan biasanya membawa gerbong-gerbong kelas eksekutif dan bisnis. Selanjutnya, ada juga kereta yang menyandang nama tokoh-tokoh besar di sebuah daerah. Mau contoh? Nih, misalnya KA Joko Tingkir, KA Kalijaga, dan KA Kian Santang. Sama seperti kereta yang memakai nama sungai, kereta dengan nama tokoh besar ini juga biasanya membawa rangkaian kelas ekonomi. Sebagian dari mereka juga merupakan kereta-kereta lokal. Terakhir nih, ini juga unik, yaitu kereta-kereta yang namanya diambil dari sejarah di suatu daerah yang dilewati. Seperti KA Tawang Alun dan KA Sri Tanjung yang diambil dari legenda rakyat Banyuwangi. Atau ada juga KA Gajayana yang merupakan nama kerajaan di Kota Malang dan KA Kahuripan yang sejatinya nama ibu kota kerajaan Erlangga. Tuh, udah Angkutpedia kasih tahu semuanya ya. Unik-unik kan nama kereta di Indonesia ini? Jadi, kapan naik kereta lagi nih? Siapa tahu kita bisa ketemu di kereta yang sama. Segitu dulu ya cerita dari Angkutpedia kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Ingat, yang belum subscribe, pencet dulu tuh tombol subscribe-nya sama loncengnya biar nggak ketinggalan cerita Angkutpedia lainnya. See ya, bye-bye.